Ya, Pilpres 2024 semakin menghangat di tengah munculnya nama-nama yang digadang potensial maju sebagai kandidat. Presiden Joko Widodo meminta para relawannya untuk tidak terburu-buru menentukan sikap. Kemana arah dukungan relawan Jokowi di Pilpres 2024 dan seberapa besar sebetulnya peran politik relawan untuk kontestasi pemilihan umum, baik pilkada misalnya atau mungkin pilpres kalau kita bicara dalam skala nasional. Mari kita akan coba diskusikan pada malam hari ini dengan dua narasumber. Saya akan sapa yang pertama ada Bang Deddy Mawardi, Sekjen Seknas Jokowi. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga akan sapa Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bang Adi, selamat malam Bang. Oke, Bang Adi tampaknya masih ada gangguan audio tapi sudah tersambung bersama dengan kami. Saya akan ke Bang Deddy Mawardi terlebih dahulu kalau begitu. Bang Deddy, tadi pernyataan Presiden itu kita tahu memang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Seiring dengan berjalannya waktu begitu ya, ternyata ini terus-menerus menjadi isu politik yang cukup hangat di tengah isu-isu yang lain soal politik relawan di tahun 2024. Presiden tadi menyampaikan ojo ke susu, jangan terburu-buru. Apakah memang ada relawan yang saat ini sudah tidak sabar ingin memberikan kemana kemudian suara dukungan itu akan diberikan, Bang Deddy? Ya, kalau melihat fenomenanya kan memang sudah ada beberapa relawan yang lebih maju untuk mendukung calon kandidat ya gitu di 2024 itu. Dan menurut saya memang relawan ini menjadi fenomena politik yang sangat menarik dan juga diakui oleh Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi sendiri bahwa dengan adanya relawan Jokowi ini bisa mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden untuk 2 periode. Oke. Menurut saya ini hal yang menarik gitu loh, dan ini juga yang kemudian dilihat oleh Seknas untuk menjadi lebih hati-hati, kemudian lebih arahnya itu harus sama dengan apa yang kita akan capai ya untuk 2024. Itu aja. Oke, Bang Deddy, mengapa kemudian sebagian relawan, saya tidak tahu kemudian dengan Seknas ya, ini sudah mulai ikut dengan euforia capres begitu kandidat. Padahal kan ini sebetulnya masih jauh ya. Apakah memang juga sudah mulai melirik-lirik siapa dari nama-nama yang sudah mulai muncul atau bagaimana? Apa yang menjadi perhatian utama dari konstelasi politik di jelang 2024 dari versinya relawan? Menurut saya sih memang ada euforia ini ada hubungannya juga dengan gencarnya survei-survei untuk kandidat Pilpres 2024 ya gitu. Dan ini sangat gencar sekali sehingga membuat ada beberapa organ relawan yang kalau tidak sekarang mungkin kapan lagi gitu untuk mendeklarasikan dukungannya kepada kandidat tertentu. Nah, sehingga memang itu yang membuat banyak dari kalangan kami juga di Seknas juga bertanya-tanya, ini arahnya akan kemana Seknas Jokowi ini untuk 2024. Sehingga itulah yang membuat saya dan teman-teman untuk membuat Rapimnas, kemudian mengundang Bapak Jokowi sebagai Presiden untuk minta arahan kepada beliau apa yang akan kami lakukan untuk 2024. Dan ternyata Pak Presiden sudah bilang sendiri untuk jangan terburu-buru, kemudian pelajari dulu semua konstelasi yang ada, kemudian juga lebih dekatkan lagi persoalan-persoalan kerakyatan untuk di tahun 2004 itu. Oke, dari suara-suara yang keluar dari sebagian relawan mungkin ya yang sudah mulai bertanya-tanya, nama-nama siapa yang kemudian memang dianggap ini bisa atau berpotensial untuk diberikan dukungannya oleh para relawan Jokowi atau misalnya Seknas? Kalau Seknas tetap aja belum melihat semua kandidat untuk dipilih ya, tapi untuk diamati kemudian untuk dipelajari semua hal yang terkait tentang kandidat itu perlu sebagai bagian dari kita mempelajari konstelasi kontestasi juga dari para kandidat ya gitu. Jadi Seknas belum menentukan arahan siapa, tapi semua hasil survei yang sudah sudah terlihat oleh publik itu kami pelajari. Dan yang terakhir itu juga survei dari
SMRC itu juga sangat menarik ya untuk dipelajari oleh kita semua, terutama di teman-teman di Seknas. Apa yang menarik dari survei itu, Bang Deddy? Apakah kemudian dari temuan misalnya pemilih Jokowi lebih banyak cenderung memilih Pak Ganjar misalnya dibanding Pak Prabowo Subianto? Ya, ya seperti itu yang menarik. Tapi yang jelas yang lebih menarik dari Seknas itu adalah bahwa relawan itu seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi ya. Jadi relawan Jokowi itu adalah organ yang seksi ya untuk semua kandidat gitu ya. Seksi itu dilihat dari karena kepopuleran seseorang itu belum tentu bisa mengangkat seorang untuk menjadi presiden. Butuh bantuan dari partai politik juga dari para relawan. Dan kita melihat dari hasil survei itu ada yang menarik bahwa partai politik itu belum tentu sejalan dengan kepentingan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kedekatan rakyat kepada kandidat, kedekatannya terhadap pemilih itu juga menjadi persoalan tersendiri. Sehingga kami melihat bahwa disitulah peran relawan itu sangat urgent ya untuk dirangkul kemudian diajak untuk gabung di dalam tim pemenangan biasanya begitu. Oke, baik, kita break. Nanti kita akan bahas berapa penting sebetulnya politik relawan ya dalam kontestasi pemilu, apalagi soal pilpres. Tadi Bang Deddy mengatakan relawan berhasil mengantarkan Pak Jokowi 2 kali menjadi presiden begitu. Nah, 2024 bagaimana konstelasinya akan seperti apa? Kita bahas nanti. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya akan langsung ke Bang Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bang Adi, selamat malam. Ini karena ada gangguan teknis, jadi kita harus lanjutkan dengan phoner, tapi tidak akan mengurangi esensi dari dialog bersama dengan Bang Adi Prayitno malam hari ini. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Reinhardt. Sehat selalu. Sehat selalu. Bang Adi, tadi sudah dijawab juga oleh Bang Deddy, Sekjen Seknas Jokowi, soal mulai mengamati dan juga bicara soal kekuatan relawan Jokowi di Pilpres 2024. Kalau Anda membaca dari luar, Bang, kemana kemungkinan besar arah politik relawan Jokowi di 2024, karena tentu tidak mungkin lagi presiden akan maju, tapi kan basis massa ini bukan hal yang kecil, bukan jumlah yang kecil untuk bisa dirawat atau mungkin dimaksimalkan untuk kepentingan politik 2024. Anda membacanya apakah sesuai dengan hasil-hasil survei, misalnya sebagian dari pemilih Jokowi akan ke Pak Ganjar, atau ada bacaan yang lain? Kalau saya sih melihatnya pakai rumus sederhana saja, Reinhardt. Relawan Jokowi ini satu, pasti sesuai dengan fatsun politiknya Jokowi. Ya, untuk apa ada relawan Jokowi kalau tidak ikuti fatsun politik Jokowi? Dan tentu saja Jokowi akan mengarahkan relawan politiknya pada calon yang diusung oleh PDIP di Capres 2024. Apapun judulnya, apapun manuvernya, apapun kepentingan politiknya, saya kira Jokowi pasti akan mendukung siapapun yang akan diusung oleh PDIP nantinya di 2024. Nggak mungkin tidak mendukung itu. Kan itu saja sebenarnya, Reinhardt. Karena suka tidak suka, Jokowi ini adalah kader terbaik PDIP saat ini yang jadi presiden 2 periode. Dan saya membayangkan, sampai lebaran kuda sekalipun, nggak mungkin Jokowi akan mengarahkan relawannya itu kepada capres di luar PDIP. Nah, itu yang saya lihat yang pertama. Yang kedua, kenapa relawan Jokowi ini menarik? Pertama, memang fenomenanya ini kan dimulai dari 2014. Ketika partai-partai politik sedikit mendukung Jokowi dan lebih banyak yang mendukung Prabowo. Disitulah kemudian muncul relevansi betapa seksinya relawan ini yang berjejaring di berbagai daerah. Nah, success story ini sebenarnya ingin diulang kembali di 2024. Cuman kan pertanyaannya adalah, apakah relawan yang dari berbagai mazhab politik ini, kan relawan Jokowi banyak tuh, apakah akan tetap solid gitu ya, mendukung jagoan yang diusung oleh Pak Jokowi? Karena basis perekat relawan ini adalah Jokowi capresnya. 2024 capresnya tidak ada Jokowi. Apakah semua relawan ini akan sami'na wa atokna, taat secara robotik terhadap perintah Jokowi? Saya kok rada-rada nggak terlampau yakin. Kenapa Bang Adi karena tidak yakin? Ya tentu saja karena sudah tidak ada alat perekatnya.
Relawan Jokowi ini kan banyak, ada Joman, ada Projo, ada Seknas, dan lain-lain. Semua ini berkumpul karena titik simpulnya itu ada Jokowi yang dianggap sebagai kekitaan banget gitu ya, dari personality politiknya, dari suasana batinnya, dan seterusnya. Tapi ketika tidak ada Jokowi di 2024, apakah kelompok-kelompok relawan Jokowi ini akan tetap solid? Saya kok menduga relawan ini bisa bermetaformosa kepada capres-capres yang menguntungkan secara politik terhadap mereka. Mereka akan menyebar ke berbagai kelompok-kelompok yang sesuai dengan visi misi, ide, dan kepentingan politik elektoral tentu saja, Reinhard. Disinilah sebenarnya letak pertaruhan apakah Jokowi akan tetap dijadikan sebagai simpul pemersatu relawan-relawan itu untuk solid di 2024. Atau justru relawan ini cari selamat masing-masing dalam tanda kutip mencari sosok yang kemudian menurut mereka sesuai dengan selera. Contoh misalnya ya, ketika ada Joman mendukung Ganjar Pranowo, kan yang lain belum punya sikap. Itu menunjukkan di setiap relawan ini punya mazhab, punya aliran, dan punya kepentingan politik yang beda-beda. Inilah yang sepertinya membuat diskursus relawan Jokowi ini menarik. Karena sudah mulai muncul salah satu varian relawannya itu mendukung Ganjar. Sementara pada setting bersamaan, keputusan politik belum pernah diberikan oleh PDIP. Kira-kira siapa yang akan maju? Entah Ganjar Pranowo ataupun Puan. Publik menyangkanya Puan yang akan diusung. Karena Ganjar dinilai hanya sebatas anak kos-kosan gitu loh. Ini yang kemudian akan menjadi pertaruhan sebenarnya bagaimana arah politik relawan Jokowi. Cuman kesimpulan saya, konklusinya adalah relawan Jokowi ini pasti diarahkan mendukung capres yang nantinya akan didukung oleh PDIP secara normatif. Nah, kira-kira begitu, Ren. Oke, baik Bang Adi, tapi Anda melihat ada pesan yang lain tidak dari Pak Jokowi yang kemudian sudah mulai mengingatkan relawannya? Ini kan basis politik ya relawan ini kan, tentu punya peran di 2024 nantinya jika kemudian ini bisa dikapitalisasi kira-kira begitu. Nah, Anda membaca ada pesan yang lain tidak dari apa yang disampaikan Presiden bahwa mulai ada yang genit ke relawan-relawan saya, kemudian akan menentukan kemana arah besar relawan ini. Ini seolah-olah kan kemudian Presiden ingin menunjukkan bahwa saya masih punya basis massa yang kemudian ini masih bisa menjadi mungkin bargaining politik atau apa? Ya banyak hal yang sebenarnya bisa ditafsirkan. Satu sisi relawan ini tentu seksi ya, karena dalam rezim politik one man one vote, seberapa kecil dan seberapa besar relawan ini juga penting dibutuhkan. Mau besar jumlahnya, mau kecil jumlahnya, satu orang dalam politik itu kan menjadi penting. Yang kedua, yang paling penting Reinhard, adalah kenapa Jokowi misalnya mewanti-wanti relawannya untuk tidak agresif. Jangan sampai dukungan relawan itu dikaitkan dengan restu yang diberikan oleh Jokowi. Ketika Joman mendukung Ganjar, jangan ada kesan seakan-akan Jokowi ini lebih mendukung Ganjar untuk maju di Pilpres dari PDIP. Kan begitu sebenarnya, Reinhard. Jadi secara tidak langsung Pak Jokowi ini ingin mengamputasi, kalaupun toh ada relawannya yang mendukung salah satu calon, sudah mulai genit kanan kiri mendukung salah satu capres, itu sekali lagi tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Baik sebagai presiden ataupun yang dianggap sebagai simpul relawan-relawannya ini bersatu. Yang kedua tentu saja pesan politiknya, relawan ini kan satu fenomena politik baru sebenarnya di Pilpres kita ya. Di rezim yang semakin terbuka pemilihan langsungnya, relawan ini menjadi variabel penting, bahkan menjadi antitesa dari partai politik yang hanya menyediakan perahu politik, mendaftarkan ke KPU, tapi yang bekerja itu adalah kelompok-kelompok relawan. Fenomena ini kuat kalau melihat relawan Jokowi 2014 lalu, Reinhard. Munculnya konser dua jari misalnya di GBK, itu kan tidak terlepas dari kerja-kerja politik Jokowi gitu ya. Relawan Jokowi yang kemudian membuat satu trigger di mana Jokowi yang saat itu popularitasnya, elektabilitasnya kalah dari Prabowo, secara perlahan mulai mengungguli. Jadi konser dua jari itu adalah satu lompatan besar di mana secara pesat Jokowi elektabilitas meningkat. Sekali lagi ini tidak terlepas dari kerja-kerja politik relawan. Yang kedua, momentumnya agak beda. Saya melihat untuk Pilpres 2019, ya relawan Jokowi ini tidak setampak 2014 yang lalu. Panggung politiknya kemudian harus dibagi dengan figur-figur yang muncul dari partai politik. Misalnya begitu banyak jubir, bahkan orang yang membela Jokowi itu berasal dari unsur
partai politik yang dikoordinatori atau dikoordinir langsung oleh persatuan sekjen-sekjen partai politik. Relawan Jokowi 2019 tidak setampak 2014 yang lalu. Inilah yang saya kira menjadi satu sinyal penting, apakah memang relawan Jokowi ini akan tetap seksi, akan tetap eksis di 2014 di tengah misalnya peran-peran partai politik yang kemudian tampil ke muka, mengambil alih peran-peran relawan yang setelah ini dimainkan begitu penting. Itu yang sebenarnya ya saya tangkap secara umum. Tapi saya cukup yakin bahwa relawan Jokowi ini kalau tetap mendengar suara Jokowi pasti akan mendukung jagoan yang akan diusung oleh PDIP nantinya. Cuman relawan Jokowi ini tidak boleh melampaui kehendak Tuhan, mendukung salah satu kader PDIP yang secara definitif belum diputuskan. Jangan dulu deh dukung Ganjar, kan belum ada keputusan resmi. Karena ada Puan yang juga maju. Lah kira-kira begitu. Kenapa momen peringatan Jokowi dalam relawan kemarin itu diingatkan untuk tidak gerusa-gerusu, ya, tidak buru-buru menentukan dan pilihan politiknya. Oke, saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, apakah benar bahwa ya nantinya pilihan relawan ya ujung-ujungnya mengikuti fatsun dari presiden, bahwa ya presiden adalah memang anggota PDI Perjuangan, ya siapapun yang kemudian didukung oleh PDIP itu juga nanti akan didukung oleh relawan Jokowi, katakanlah juga oleh Seknas. Tapi dijawab nanti Bang, kita break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita masuk ke segmen terakhir dialog soal relawan atau politik relawan ini ya. Saya ke Bang Deddy Mawardi. Bang Deddy, bagaimana Anda melihat soal yang tadi dibaca oleh Bang Adi Praitno bahwa ya fatsunnya sudah apa arahnya sebetulnya bisa dibaca dari fatsun politik dari Presiden Jokowi. Kalaupun kemudian yang didukung oleh PDIP pasti juga akan didukung oleh relawan. Bang Deddy, gimana? Yang pendapat itu yang belum saya sepakati ya gitu. Karena sampai saat ini juga kita masih melihat secara baik ya, meneliti secara baik gitu loh semua kandidat yang muncul di situ. Dan belum tentu juga kemudian Pak Jokowi sebagai komandan dari relawan Jokowi mengarahkan kepada pilihannya sesuai dengan kepentingan politiknya. Jadi saya belum sepakat dengan Mas Adi soal itu. Jadi kemungkinan ada perubahan jika memang pilihan-pilihan itu yang kita lihat itu tidak sesuai dengan urusan pemilihnya gitu. Loh, kalau kemudian sekarang sudah ada beberapa relawan yang memang lebih atau mungkin sudah terang-terangan mendukung Pak Ganjar, itu bagaimana? Itu tidak bisa dijadikan potret bahwa ini akan diikuti juga oleh kelompok relawan yang lain? Oh, enggak, belum tentu. Itu misalnya teman-teman di Joman ya, ketika awal kemarin itu masih kencang mendukung Ganjar. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan di dalam Rapimnas itu, dan sekarang teman-teman juga kemudian berbalik lagi semua untuk ikut pada arahannya Pak Jokowi. Gitu. Untuk 2024 itu jangan gerusa-gerusu dulu, kemudian pelajari dulu konstelasi dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa memang relawan Jokowi itu semuanya itu sekarang mengarah kepada menunggu perintah atau instruksi Pak Jokowi untuk bagaimana di 2024. Menurut saya seperti itu. Baik, Bang Deddy tadi benar ya bahwa mulai ada kandidat atau mungkin relawan kandidat yang lain begitu yang sudah mulai membuka komunikasi dengan para relawan Pak Jokowi meminta untuk didukung, itu betul demikian atau bagaimana? Ya betul, termasuk dari Seknas juga ada yang berkomunikasi dengan saya ya. Jadi ada pihak-pihak tertentu di luar kami yang mencoba untuk berkomunikasi dengan kami dan kami membuka komunikasi itu. Tapi kalau masih sebatas misalnya pertanyaannya gimana nih Seknas 2024 dukung siapa gitu. Kami bilang bahwa kalau Seknas itu nanti belum menentukan pilihan untuk melakukan pilihan terhadap dukungan-dukungan secara politik kepada semua kandidat yang ada. Nah, atas arahan dari Pak Jokowi kemarin, ya kami akan ikuti arahan itu. Tapi kalau kemudian nanti pilihannya Pak Jokowi kepada
pilihan pada kandidat berasal dari partai yang menurut kami juga nggak pas untuk didukung, ya bisa jadi arahnya berbalik seperti itu. Oke, relawan mana saja Bang Deddy yang sudah mulai mendekati atau membuka komunikasi dari calon-calon yang mana? Maksudnya Ya baik itu relawan. Ya baik itu relawan atau mungkin orang-orang yang selama ini digadang-gadang berpotensi untuk maju. Ya ada pertanyaannya misalnya dukungannya itu harus kepada Ganjar misalnya, karena Ganjar itu orangnya seperti ini. Ada juga yang menganjurkan pilih aja Pak Prabowo karena sudah terbukti kemarin pada saat Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian juga ada yang bilang ke Mbak Puan aja. Gitu. Nah semua itu kita tampung lah gitu, kita pelajari sehingga kemudian nanti kita akan lihat pada saat 2024 itu mungkin tahun 2023 itu mulai kelihatan arah dari arah pilihan dari semua relawan Jokowi itu. Oke. Tapi kalau sekarang belum ada. Oke. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Bang Adi Praitno bahwa ini kan perekat utamanya adalah Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi tidak akan maju lagi di 2024. Nah, ada kemungkinan bahwa ini tidak akan kemudian satu suara, satu barisan lagi. Bisa saja kemudian ini terpecah-pecah kemudian sesuai dengan pilihan politik masing-masing relawan atau mungkin ada interest politik yang lain. Itu apakah itu kemudian bisa terjadi Bang Deddy bahwa di 2024 tidak serekat itu lagi kemudian suara relawan ini untuk calon tertentu yang didukung oleh Presiden Jokowi? Ya artinya begini, kalau dari relawan Jokowi itu akan tetap ya tegak lurus kepada apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi. Itu udah kemungkinan besar itu seperti itu, karena ketika Pak Jokowi mengatakan di dalam Rapimnas itu sekarang teman-teman juga di seluruh organ relawannya Jokowi kemudian ikut arahannya Pak Jokowi, termasuk kawan-kawan Joman juga kemudian mulai mengendor untuk mempromosikan Ganjar ya. Kemudian dia tegak lurus kepada perintahnya Pak Jokowi. Nanti pada saatnya Pak Jokowi akan menentukan pilihannya kemana. Baik, saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Pray, jadi diralat ini karena sudah ada peringatan dari Presiden bahwa jangan ngomong mendukung siapa dulu. Jadi mungkin Joman juga meralat tadi dari yang disampaikan oleh Bang Deddy Mawardi. Nah, dalam kurun waktu mengintip ya atau mengamati calon-calon ini 1-2 tahun ke depan, menurut Anda apa pertimbangan-pertimbangan yang sebaiknya menjadi dasar dari para relawan ini untuk bisa memberikan dukungan mereka terhadap kandidat di tahun 2024? Saya pakai rumus yang tetap sederhana, Reinhard. Relawan Jokowi ini pasti akan mengikuti perintah dan fatsun politik Jokowi. Kalau tidak mengikuti perintah dan fatsun politik Jokowi, bukan relawan Jokowi lagi, tapi mantan relawan Jokowi yang punya pilihan berbeda. Itu satu. Yang kedua, Jokowi ini wajah lainnya selain Presiden. Beliau adalah kader PDIP. Apa mungkin Jokowi akan mendukung kader yang bukan jagoan dari PDIP? Kan itu pakai logika politik sederhana saja, Reinhard. Nggak perlu canggih-canggih. Itu yang saya bilang bahwa nggak mungkin Pak Jokowi ini akan berbeda pilihan politiknya dengan capres yang diukung di luar PDIP. Sekalipun capres dari PDIP itu misalnya tidak sesuai dengan pilihan relawan. Misalnya tidak sesuai dengan pilihan Jokowi secara subjektif. Tapi Jokowi sebagai kader tentu sami'na wa ta'na, taat kepada perintah partai secara umum. Ini yang saya kira bahwa menerka arah relawan Jokowi karena basis perekatnya adalah Jokowi. Apa kata Jokowi? Iya kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba misalnya Jokowi itu mendukung Prabowo. Kalau dari internal PDIP ada jagoan. Ataupun misalnya relawan Jokowi tiba-tiba mendukung atau diarahkan mendukung AHY atau Anies Baswedan. Kan itu nggak masuk di logika umum gitu maksud saya. Makanya ini rumus sederhana saja, karena biar bagaimanapun Jokowi ini adalah melekat pada dirinya sebagai kader partai, di mana sistem ketaatan dan disiplinnya serta tegak lurusnya adalah kepada partai. Kecuali ya di 2024 Jokowi sudah mulai berani agak beda mazhab
dengan PDIP. Itu beda ceritanya. Oke, Tapi juga saya tidak membayangkan Jokowi berbeda mazhab dengan PDIP. Oke, ya, tapi juga Anda melihat sebaiknya kemudian para relawan ini juga jangan terburu-buru ya, sudah mulai menyebut nama, mendukung siapa di tahun ini, karena masih ada beberapa tahun ke depan untuk bisa melihat atau paling tidak mencermati dinamika. Tapi yang jelas suara relawan ini kan variatif ya. Kenapa Joman ke Ganjar itu adalah sebuah kode. Jangan sampai misalnya PDIP, tempat di mana Jokowi bernaung, ini salah pilih calon juga. Oke, ya. Kalau calon yang diusung oleh PDIP itu tidak sesuai dengan suasana batin para relawan, ya mungkin saja relawan ini tetap mendukung jagoan dari PDIP sesuai arahan Jokowi, tapi tidak sepenuh hati. Kan percuma Pak, mendukung calon tapi tidak sepenuh hati. Seperti yang dilakukan oleh para relawan pada Pilpres sebelumnya. Total, all out, 24 jam bekerja, bikin posko di mana-mana. Iya kan? Kode sebenarnya ketika ada Joman, relawan Jokowi menyebut nama Ganjar Pranowo yang relatif memiliki irisan suasana hati dengan para relawan. Artinya apa? Elit PDIP jangan sampai memilih capres internal mereka gitu ya, yang justru bertolak belakang dengan kepentingan politik para relawan. Kalau relawan ini dianggap penting dan masih dianggap variabel seksi untuk memenangkan pertarungan 2024. Begitu kira-kira Reinhard. Apakah itu kode atau tidak? Mari kita akan lihat dinamika ke depan seperti apa, karena ada beberapa tahun lagi meskipun sudah mulai menghangat sebetulnya kalau kita bicara Pilpres 2024. Bang Adi Praetno, terima kasih banyak. Bang Deddy Mawardi, terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu. Selamat malam. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan diskon besar terkait vonis hukuman penjara terpidana tindak pidana pencucian uang Pinangki Sirna atau Jaksa Pinangki. Kami akan segera kembali sesaat lagi.